Selamat datang di kanal LKS. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah alur cerita film India yang berjudul Teddy. Film dengan genre action thriller ini dibintangi oleh Arya sebagai Siva, Sayesha sebagai Sri, dan Nimi Harshan sebagai pengisi suara dari Teddy. Film ini menceritakan tentang seorang pria bernama Siva yang membantu seorang wanita bernama Sri yang jiwanya terjebak di sebuah boneka beruang dalam mencari tubuh aslinya yang akan dijual organ dalamnya oleh sebuah rumah sakit, tempat di mana Sri sebelumnya dirawat karena mengalami sebuah kecelakaan lalu lintas. Seperti apa petualangan Siva dan Sri dalam mencari tubuh Sri dan mengembalikan jiwa Sri kembali ke tubuh aslinya? Mari kita tonton sama-sama alur ceritanya. Tapi sebelumnya, saya ingatkan bagi teman-teman yang menonton video ini untuk subscribe kanalnya dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar jika ada video terbaru dari kanal ini, teman-teman bisa langsung mengetahuinya. Film diawali dengan sekelompok mahasiswa yang sedang dalam perjalanan studi tour. Di tengah perjalanannya, bus yang mereka tumpangi mendadak berhenti. Dikarenakan di depan mereka ada seorang pengendara motor yang mengalami kecelakaan tunggal. Seorang mahasiswi cantik yang bernama Sri memutuskan untuk membantu si pengendara yang tengah dalam keadaan tertindih oleh sepeda motornya. Meski sudah dilarang oleh pacarnya yang bernama Rishi dan oleh mahasiswa yang lainnya, Sri tetap menolong si pengendara tersebut. Akibatnya, tangan Sri harus terluka ketika motor yang masih dalam keadaan menyala tersebut berputar dengan sendirinya dan menjegal kaki Sri sampai Sri terpental dan jatuh. Pada akhirnya, sama dengan korban dari kecelakaan tersebut, Sri pun harus dilarikan ke sebuah rumah sakit karena mengalami pendarahan di salah satu lengannya. Singkat cerita, Sri sudah berada di bangsal perawatan di sebuah rumah sakit. Sri pun diberi cairan infus oleh seorang perawat yang memiliki wajah bengis. Seorang anak kecil yang sedang dirawat di samping Sri mengatakan bahwa Sri boleh memegang tangan boneka beruangnya yang bernama Teddy jika Sri merasa ketakutan. Tidak berselang lama, perawat wajah bengis pun kembali dengan ditemani oleh seorang dokter. Dokter tersebut mengatakan jika kadar hemoglobin Sri sedikit rendah dan mereka akan menyuntikkan sebuah cairan ke dalam infusnya untuk mengatasi hal tersebut. Sri pun memegang tangan si Teddy, sebagaimana yang disarankan oleh si anak kecil. Setelah selesai, dokter dan perawat wajah bengis pun berlalu pergi. Dan, tidak lama setelah kepergian dokter dan perawat wajah bengis, Sri merasakan sesuatu yang aneh dengan tubuhnya, dan sambil terus memegangi tangan si Teddy, Sri pun tidak sadarkan diri dengan mata yang masih terbuka. Tidak berselang lama datang 3 orang perawat pria dengan wajah dan postur tubuh yang lebih mirip preman ketimbang perawat, membawa Sri pergi dari bangsal tersebut. Selanjutnya, tangan Sri diberi sebuah barcode atau kode batang di lengannya. Rupanya cairan yang disuntikan ke infusan Sri sebelumnya adalah sebuah obat untuk menempatkan seseorang dalam kondisi koma, karena setelahnya, Sri akan dibawa ke suatu tempat untuk diperdagangkan organ dalamnya, karena Sri memiliki golongan darah langka, yaitu AB-. Maka dari itu, organ tubuh yang Sri miliki bernilai sangat tinggi, dan sangat dicari oleh orang-orang dengan golongan darah AB- yang sedang sakit dan membutuhkan transplantasi organ untuk menyembuhkan penyakitnya, dan kebanyakan diantaranya adalah miliarder yang berani membayar dengan harga yang sangat tinggi. Sri pun ditahan sementara di sebuah ruangan tertutup. Tiba-tiba, secara ajaib Sri terbangun kembali dari komanya. Meski dalam keadaan yang sangat lemas, Sri mencoba meninggalkan tempat tersebut, dan meski Sri sempat memberikan perlawanan kepada dokter dan perawat yang mencoba menghentikan pelariannya, pada akhirnya, Sri kembali tidak sadarkan diri, setelah salah satu perawat memukul kepala Sri dengan keras menggunakan sebuah mangkuk stainless. Kali ini Sri tidak hanya koma, tanda-tanda kehidupannya pun menghilang. Dokter mencoba menghidupkan kembali Sri dengan memberikan kejutan listrik pada jantungnya. Sementara itu, terlihat sesuatu seperti energi yang transparan keluar dari tubuh Sri, melayang keluar dari ruangan, dan memasuki Teddy, boneka beruang milik si anak kecil tadi. Berbarengan dengan hal tersebut, tanda kehidupan di tubuh Sri kembali normal, meski Sri kembali koma. Teddy pun tiba-tiba hidup, ia turun dari tempatnya didudukan, dan perlahan berjalan. Dan tiba-tiba Teddy terkejut saat melihat bayangannya sendiri pada sebuah cermin. Lewat adegan ini kita bisa tahu,
bahwasanya jiwa Sri telah berpindah ke dalam tubuh Teddy. Si anak kecil yang baru kembali dari toilet pun terkejut, dan terkagum-kagum dengan apa yang dilihatnya. Teddy miliknya secara ajaib telah hidup. Sri yang berada dalam tubuh Teddy pun menyuruh si anak kecil untuk naik ke kasurnya dan tidak berisik. Sri pun mengintip keluar. Ia melihat tubuh miliknya sedang ditandu keluar dari rumah sakit. Sri pun memutuskan untuk mengikutinya. Sesampainya di luar rumah sakit, Sri melihat tubuh miliknya dibawa pergi oleh sebuah ambulan. Dan, di tengah kebingungannya, Sri pun memutuskan untuk naik sebuah mobil, yang kebetulan berhenti di depan rumah sakit. Adegan berpindah ke seorang pemuda bernama Siva. Siva ini seseorang dengan kemampuan ingatan eidetik, yang mana kemampuan ini membuat Siva bisa mengingat suatu peristiwa atau objek secara akurat dalam waktu beberapa menit. Dan selain itu Siva juga seorang pengidap obsesif kompulsif disorder, yang membuat Siva memiliki pikiran dan dorongan yang tidak dapat dikendalikan dan berulang, serta cenderung memaksa atau kompulsif. Kedua hal ini membuat Siva sangat cepat dalam mempelajari apapun, dan sangat perfeksionis dalam segala hal dan bidang yang ditekuninya. Di usia mudanya, Siva berhasil mendapatkan gelar magister dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Selain bekerja sebagai penjaga perpustakaan, Siva juga seorang pialang saham yang sangat piawai dalam melakukan trading. Dan tidak hanya sangat pintar, Siva memiliki kondisi fisik dan keahlian seorang atlet. Berbagai cabang olahraga pun ia kuasai, mulai dari bersepeda, kano, memanah, sampai menembak. Namun, semua hal tersebut membuat Siva tidak mempunyai waktu untuk bersosialisasi dan mencari pasangan. Bahkan di usianya yang sudah cukup matang, dan dengan status yang sudah sangat mapan, selain belajar dan bekerja, Siva tidak pernah memikirkan hal yang lain, apalagi untuk mencari seorang kekasih atau calon istri. Khawatir dengan kondisi Siva tersebut, ibu Siva, dan seorang teman baik Siva yang bernama Satis, memutuskan untuk membawa Siva ke seorang psikolog, dengan harapan bisa merubah perilaku Siva yang antisosial, sehingga Siva mau mencari pasangan hidup. Namun setelah Siva bertemu dengan psikolog yang bernama Dr. Priya ini, yang terjadi malah sebaliknya. Setelah bertukar pikiran dengan Siva, Dr. Priya yang sudah bertunangan, dan sebentar lagi akan menikah, malah membatalkan pertunangannya, karena apa yang dikatakan Siva telah merubah pandangan hidup Dr. Priya tentang pasangan hidup dan sebuah pernikahan. Adegan berpindah ke Siva yang pulang dari pekerjaannya dengan menaiki kereta api. Di dalam kereta api yang Siva naiki, terlihat sekelompok berandalan mendekati seorang penumpang wanita dan mulai menggodanya. Siva pun memutuskan untuk menegur para berandalan tersebut. Melihat penampilan Siva yang berkacamata, para berandalan tersebut malah mengejek dan mentertawakan Siva. Siva pun perlahan mendekati para berandalan tersebut. Salah satu berandalan menghalangi langkah Siva dengan memalangkan kakinya, sementara yang lainnya mengeluarkan senjata mereka masing-masing. Namun hal tersebut tidak membuat Siva gentar sedikit pun. Siva memukul kaki si berandalan yang menghalangi jalannya, sampai tulang betis si berandalan tersebut patah dibuatnya. Lantas, Siva pun menghajar satu persatu para berandalan tersebut, sampai semuanya tidak ada yang sanggup untuk berdiri dan melakukan perlawanan lagi. Lewat adegan ini, kita bisa tahu bahwa tidak hanya pintar, Siva pun menguasai beberapa seni bela diri. Tidak jauh dari tempat perkelahian itu berlangsung, terlihat Sri yang sedari tadi mengintip dan menyaksikan perkelahian itu berlangsung. Sri pun diam-diam mengikuti Siva sampai ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Siva menonton televisi, dan tidak berselang lama ia memutuskan untuk tidur. Dini hari Siva tiba-tiba terbangun, karena mendengar suara gaduh. Ia pun berteriak memanggil ibunya, dan dari luar ruangan ibu Siva menyahutnya. Amma? Karena merasa suara gaduh tersebut berasal dari ibunya yang bangun lebih awal, Siva pun memutuskan untuk melanjutkan kembali tidurnya. Saat pagi datang menjelang, Siva pun terbangun dan langsung menyadari bahwa keset dan sandalnya tidak dalam posisi biasanya. Tidak hanya itu, ia pun terheran-heran karena tiba-tiba ada boneka beruang di kamarnya. Menyangka itu perbuatan iseng ibunya, Siva pun tidak terlalu memperdulikannya. Ia pergi ke kamar mandi untuk menggosok gigi. Sri pun mengintip Siva yang menggosok gigi sambil berhitung. Namun tidak lama, Sri kembali ke posisinya saat Siva menyudahi gosok giginya. Namun Siva yang mempunyai ingatan eidetik menyadari bahwa posisi tangan boneka beruang tersebut telah berubah. Siva pun menyentuh-nyentuh boneka tersebut dan tiba-tiba Siva dibuat kaget bukan main ketika melihat boneka beruang tersebut hidup dan berbicara kepadanya.
Namun, Siva mencoba menenangkan dirinya dan berpikir secara logis. Ia pun menelpon Sati untuk melaporkan hal tersebut dan meminta Sati untuk menemaninya ke dokter. Karena menurut logika Siva, apa yang dilihatnya hanya ada di kepalanya saja, dan bukanlah sebuah kenyataan. Siva mengira karena ia terlalu sering belajar, dan OCD yang diidapnya, telah membuat kondisi mentalnya menuju kegilaan. Namun Sri mengatakan bahwa Siva tidak gila, dan ia benar-benar hidup. Sri pun melempari Siva dengan berbagai benda untuk meyakinkan Siva bahwa apa yang dilihat Siva nyata adanya. Sampai pada akhirnya Satish datang dan melihat hal tersebut. Karena Satish juga melihat bahwa boneka beruang tersebut hidup, berikut bisa berinteraksi dengannya, Siva pun akhirnya menyadari bahwa dia tidak gila. Adegan berpindah ke Sri yang telah selesai bercerita tentang kejadian yang menimpanya, yang membuat jiwanya terjebak di tubuh sebuah boneka. Baik Siva dan Satish pun mempercayai apa yang dikatakan oleh Sri. Sri pun meminta Siva untuk mengantarkan ia ke pacarnya yang bernama Rishi, berharap Rishi akan membantunya untuk menyelesaikan masalah yang sedang dialaminya. Sesampainya di rumah Rishi, Sri malah harus menerima kenyataan yang pahit. Alih-alih mencari keberadaan Sri yang hilang, Rishi malah bermain cinta dengan wanita lain. Ditemani oleh Siva dan Satish, Sri melampiaskan kekesalannya di sebuah pantai. Siva pun menyarankan Sri untuk menemui kedua orang tuanya terlebih dahulu, untuk menceritakan apa yang telah terjadi kepada Sri. Meski awalnya Sri enggan bertemu dengan kedua orang tuanya, dengan kondisinya yang sekarang ini, namun pada akhirnya Sri pun menuruti apa yang disarankan oleh Siva. Sesampainya, di kediaman orang tuanya Sri, rumah dalam keadaan sepi, baik ayah maupun ibu Sri sepertinya sedang tidak berada di rumah. Namun Siva mendengar suara orang tercekik dari salah satu kamar yang terkunci. Siva pun memutuskan untuk mendobrak pintu kamar tersebut, dan terlihat ayah Sri yang sedang menggantung dirinya sendiri, untuk mengakhiri hidupnya. Siva dan Satish pun langsung menggagalkan percobaan bunuh diri yang dilakukan oleh ayahnya Sri. Setelah kondisinya sedikit lebih tenang, ayah Sri pun menceritakan alasan kenapa ia ingin mengakhiri hidupnya. Setelah Sri dinyatakan menghilang, ia dengan dibantu pihak kepolisian terus mencari keberadaan Sri, dari satu rumah sakit ke rumah sakit yang lainnya. Meski belum membuahkan hasil, ia tidak berniat untuk menyerah. Sampai belum lama ini, ada sebuah paket yang dikirimkan kepadanya. Paket tersebut berisi beberapa barang-barang pribadi milik Sri, dan pakaian Sri yang dipenuhi dengan darah. Karena hal tersebut, harapannya untuk menemukan kembali anaknya pun pupus seketika itu juga. Ia pun menganggap Sri sudah meninggal, dan dalam keputusasaannya ia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya, karena ia berpikir untuk apa seorang ayah hidup, jika tidak bisa melindungi anaknya. Tidak berselang lama ibu Sri pun datang. Berbeda dengan ayah Sri, ibu Sri masih yakin bahwa anaknya masih hidup dan berada di suatu tempat. Iba dengan kondisi dari kedua orang tuanya Sri, Siva pun berjanji kepada keduanya, bahwa ia akan membawa kembali Sri dalam keadaan hidup. Mengidap OCD tidak membuat seorang Siva menjadi orang yang apatis. Meski Siva memutuskan untuk menjalani dan menikmati hidupnya dalam kesendirian, Siva bukan tipe orang yang berpangku tangan ketika melihat orang lain kesusahan. Maka dari itu Siva bertekad untuk mencari keberadaan jasad Sri, dan mengembalikan jiwa Sri ke dalam jasad aslinya, bagaimanapun caranya. Siva pun mengawali misinya, dengan mencari tahu dari berbagai sumber, tentang bagaimana jiwa seseorang bisa berpindah ke dalam sebuah objek yang mati, dalam hal ini sebuah boneka. Dan karena Sri tidak mengingat sama sekali plat nomor ambulan yang melarikan ia ke rumah sakit, dan detail tentang rumah sakit, perawat, berikut dokter yang membuatnya koma, dan melarikan jasadnya, Siva dan Sri harus menyisir satu persatu rumah sakit yang berada di sekitaran tempat Sri mengalami kecelakaan. Karena hal tersebut membutuhkan waktu yang lama, Siva mengizinkan Sri untuk menetap di rumahnya sampai masalahnya selesai. Di adegan berikutnya, kita bisa melihat kedekatan antara Siva dan Sri yang mulai terjalin, seiring mereka terus bersama, melalui hari demi hari. Beberapa adegan, seperti ketika Siva kedatangan dokter pria yang menyatakan ketertarikannya kepada Siva, dan malah dijahili oleh Sri, dan ketika Sri selalu menjahili Satish teman baiknya Siva, berhasil memberi warna lain pada film action thriller ini. Pada akhirnya pencarian Siva dan Sri pun berakhir, lewat Siva yang bisa mendeteksi kebohongan seorang resepsionis di sana, ketika ditanyai keberadaan pasien yang bernama Sri, dan Sri yang kembali bertemu dengan perawat wajah bengis yang membuatnya koma. Mereka berdua pun berhasil menemukan rumah sakit,
tempat di mana Sri kehilangan tubuh aslinya, dan rumah sakit ini bernama Rumah Sakit GRC. Sri pun mengatakan kepada Siva bahwa ia mempunyai rencana untuk menemukan ruangan di mana sebelumnya ia dibuat koma. Sri pun bersembunyi di troli yang dibawa oleh perawat wajah bengis, guna masuk ke ruangan yang membutuhkan akses keamanan untuk memasukinya. Setelah memasuki ruangan tersebut pun, Sri kemudian mencoba mengambil kartu akses milik perawat wajah bengis secara diam-diam agar Siva yang masih berada di luar bisa ikut masuk untuk mencari petunjuk. Namun upaya Sri mengambil kartu tersebut secara diam-diam pun gagal. Si perawat memergoki Sri, dan cara satu-satunya mengambil kartu tersebut sekarang adalah dengan jalan kekerasan. Sri pun bertarung habis-habisan dengan si perawat, dan pada akhirnya, perkelahian tersebut pun dimenangkan oleh Sri. Setelah mengambil kartu akses keamanan, Sri pun bergegas membukakan pintu untuk Siva. Siva pun menghancurkan satu persatu kamera keamanan yang berada di sepanjang ruangan tersebut. Namun tidak lama aksi Siva diketahui oleh beberapa perawat setengah preman, yang sempat kita lihat di awal film. Siva pun melumpuhkan satu persatu perawat tersebut, dengan melukai urat nadi vital mereka masing-masing menggunakan 2 bilah pisau bedah. Setelah semua gangguan teratasi, Siva dan Sri pun menyusuri bagian rumah sakit yang tertutup itu, untuk mencari petunjuk tentang keberadaan jasad Sri. Siva dan Sri pun akhirnya menemukan ruangan di mana Sri pernah ditahan untuk sementara waktu, dan lewat obat-obatan yang berada di sana, Siva berhasil mengetahui bahwa obat-obatan tersebut bukan ditujukan untuk pengobatan, melainkan kebanyakan hanya obat penenang dan obat bius. Siva pun mengatakan kepada Sri, bahwa dari awal Sri memang diculik untuk alasan tertentu. Setelah mengambil sebuah alat pembuat barcode yang mencurigakan, dan beberapa sampel obat di sana, Siva pun menginterogasi para perawat yang tadi mencoba menghentikannya. Dengan ketakutan mereka semua bergantian memberikan informasi kepada Siva, si perawat wanita mengatakan bahwa obat-obatan yang diberikan kepada Sri bertujuan untuk membuatnya koma selama berhari-hari, sedangkan salah satu perawat pria mengakui bahwa ia yang menyetir ambulannya, ketika tubuh Sri dibawa ke sebuah tempat, dan lewat kaca spion kanan ambulannya, si perawat tersebut mengetahui bahwa tubuh Sri diturunkan di sebuah klinik pribadi bernama PCT. Setelah mengantongi informasi-informasi tersebut, Siva dan Sri pun meninggalkan rumah sakit GRC. Pencarian berlanjut sesuai informasi yang diberikan oleh si perawat pria sebelumnya, yaitu klinik PCT, namun pemilik klinik mengatakan bahwa ia tidak menerima pasien yang bernama Sri, dan Siva pun mendeteksi bahwa pernyataan yang diberikan oleh si pemilik klinik adalah pernyataan yang jujur. Siva pun tidak lantas putus asa, karena menurutnya baik si perawat di rumah sakit GRC maupun pemilik klinik PCT tidak ada yang berbohong, maka dari itu tubuh Sri memang benar diturunkan di areal klinik PCT, namun bukan ke klinik, melainkan ke sebuah kantor pengiriman paket antar negara, yang bisa Siva lihat lewat kaca spion kiri mobilnya, ketika ia memarkirkan mobilnya sesuai posisi di mana ambulan yang mengantar tubuh Sri sebelumnya berada. Maka dari itu, barcode yang ditanam di lengan Sri sebelumnya, adalah nomor resi pengiriman, yang berisi informasi kemana Sri dikirimkan. Maka dari itu, untuk mengetahui kemana tubuh Sri diselundupkan, Siva pun memutuskan untuk mengirimkan sebuah paket, yang ia nomori menggunakan mesin barcode yang ia ambil dari rumah sakit GRC, dan menggunakan nomor yang sama dengan nomor barcode yang ditanam di lengan Sri sebelumnya, dan paket yang akan Siva kirimkan, tidak lain adalah Sri sendiri, atau tepatnya boneka beruang tempat jiwa Sri sekarang berada. Setelah membekali Sri dengan sebuah ponsel, Siva pun mengirimkan Sri ke kantor pengiriman paket tersebut. Melihat barcode yang tertera di paket yang dibawa Siva, resepsionis di sana sudah mengerti bahwa itu adalah paket khusus, dan meminta seorang petugas lainnya untuk mengurus paket tersebut. Siva pun mengawasi secara diam-diam di dalam mobilnya yang terparkir di areal kantor pengiriman paket tersebut, setelah melihat paketnya dinaikkan ke sebuah mobil kontainer, dan saat itu juga langsung diberangkatkan. Siva pun membuntuti mobil kontainer tersebut. Setelah menempuh beberapa jam perjalanan, mobil kontainer tersebut berhenti, dan memindahkan barang bawaannya ke dalam mobil kontainer yang lain. Siva pun membuntuti kembali mobil kontainer yang kini membawa paket miliknya. Tidak berselang lama kontainer tersebut pun berhenti di suatu tempat, dan diparkir bersama mobil kontainer yang lain. Siva pun ikut berhenti dan mengawasinya dari kejauhan,
Namun selain karena Siva tidak bisa menghubungi ponsel yang dibawa serta Sri ke dalam paket tersebut karena masalah sinyal, Siva pun sempat lengah, dan membuatnya salah membuntuti mobil kontainer. Selain harus berurusan dengan pekerja di sebuah tempat di mana kontainer itu berhenti, Siva pun harus kehilangan jejak dari Sri. Beruntung Sri masih sempat mengirimkan lokasi terakhirnya berada, sebelum sinyal ponselnya kembali menghilang. Dan lokasi yang dikirimkan Sri adalah di sebuah pelabuhan kapal pengangkut barang antar negara. Dengan kata lain, kontainer yang membawa Sri akan diberangkatkan ke luar negeri. Siva pun menyusul ke pelabuhan tersebut, namun kontainer yang berisikan Sri sudah terlanjur dibawa pergi oleh kapal pengangkut barang, dan sudah berada di lautan, yang tidak mungkin Siva hentikan. Siva pun kembali ke rumahnya, namun ia tidak berniat untuk menyerah. Ia mendata semua negara yang mungkin dituju oleh kapal pengangkut barang yang membawa Sri, dan setelahnya ia menyuruh Satish untuk menjual semua sahamnya, untuk biaya perjalanannya dalam mencari Sri ke luar negeri nantinya. Adegan berpindah ke Sri, yang sudah berlabuh di sebuah negara yang bernama Azerbaijan. Tidak berselang lama, datang beberapa orang yang menjemput kontainer tempat Sri berada. Orang-orang tersebut membuang paket yang berisi Sri, setelah melihat isi dari paket tersebut hanya boneka beruang. Mereka hanya pergi dengan membawa paket yang menyerupai sebuah peti mati, yang tentunya itu korban praktek perdagangan organ tubuh manusia lainnya. Sri pun memutuskan untuk memotret orang-orang tersebut menggunakan ponselnya. Setelahnya Sri kebingungan. Ponsel yang diberikan oleh Siva kepadanya sekarang tidak memiliki jaringan sama sekali, karena kartu SIM di dalamnya hanya bisa digunakan di negara India. Tidak tahu harus apa, Sri pun memutuskan untuk menaiki sebuah truk pengangkut barang tanpa arah dan tujuan. Setelah truk pengangkut barang tersebut berhenti, Sri pun turun dan melanjutkan perjalanan tanpa arahnya dengan berjalan kaki. Setelah beberapa lama berjalan, Sri pun memutuskan untuk berhenti di sebuah tempat, dan duduk bersama seorang gelandangan buta yang berada di sana, dan Sri pun bermalam di sana. Keesokan harinya Sri baru menyadari, bahwa si gelandangan buta yang bersamanya, mempunyai sebuah ponsel yang ia cas dan sembunyikan di bawah kardus, yang dipakai gelandangan tersebut sebagai alas duduknya. Diam-diam Sri mengambil ponsel tersebut, login ke akun Facebooknya, bersuah foto di tempatnya berada, dan Sri pun mengirimkan foto tersebut, berikut lokasi terkininya lewat pesan ke akun Facebooknya Siva. Adegan berpindah ke Siva, yang berada di sebuah airport, diketahui ia sudah menerima pesan dari Sri, dan sesegera mungkin berangkat menuju Azerbaijan. Di dalam pesawat Siva berkenalan dengan seseorang yang bekerja untuk Kedutaan Besar India di Azerbaijan. Orang ini bernama Kartik, dan Kartik berjanji akan memandu Siva di Azerbaijan, karena tertarik dengan tujuan dari Siva pergi ke Azerbaijan, yang tidak lain mencari temannya yang sebuah boneka beruang. Sesampainya di Azerbaijan, Kartik mengantar Siva menuju ke tempat yang berada di foto. Setelah tidak kunjung menemukan Sri, Kartik menyangka Siva gila, dan meminta Siva untuk kembali dengannya ke kedutaan untuk beristirahat terlebih dahulu. Sementara itu, di seberang jalan tempat Siva dan Kartik berada, terlihat Sri yang sedang asyik bermain PUBG, diberitahukan oleh gelandangan buta yang bersamanya, bahwa temannya sudah datang menjemputnya. Namun karena Sri tidak mengerti bahasa yang digunakan oleh si gelandangan, dan pandangan mereka ke arah kafe tempat Siva dan Kartik berada, terhalang oleh sebuah truk sampah, Sri tidak mengerti apa yang coba disampaikan oleh si gelandangan tersebut. Setelah pada akhirnya truk sampah yang berada di depan Sri pergi, barulah Sri menyadari keberadaan Siva. Sri pun mengucapkan terima kasih kepada gelandang yang membantunya itu, dan berlari mengejar Siva dan Kartik yang sudah menaiki mobil dan pergi dari tempat tersebut. Karena Kartik memutar musik dengan volume yang keras di dalam mobilnya, Siva tidak mendengar Sri yang berteriak-teriak memanggil namanya sambil terus mengejar mobil yang dinaiki Siva. Tidak mau kehilangan Siva, Sri memutuskan untuk melompat dan menaiki mobil tersebut. Sri pun menumpang di atas atap mobil, sambil terus berteriak dan menggedor-gedor atap mobil tersebut, berusaha memberitahu keberadaannya kepada Siva. Namun sampai akhirnya Siva dan Kartik tiba di kedutaan, mereka berdua tidak kunjung menyadari kehadiran Sri. Kartik pun mempersilahkan Siva untuk beristirahat di kamar yang sudah ia siapkan untuknya. Kartik pun mengatakan bahwa ia akan mempertemukan Siva dengan seorang dokter untuk mengobati kegilaannya tersebut. Namun tidak berselang lama, pintu kedutaan ada yang mengetuk,
Hatik pun membuka pintu tersebut, dan alangkah kagetnya Hatik ketika melihat boneka beruang yang selama ini diceritakan oleh Siva ternyata nyata adanya. Siva dan Sri pun akhirnya bertemu kembali. Dan untuk melanjutkan misi mereka, Sri memperlihatkan kepada Siva foto-foto yang ia ambil saat ia berlabuh di Azerbaijan. Melihat salah satu tato yang dimiliki oleh seseorang di foto tersebut, Hatik mengatakan bahwa orang-orang tersebut adalah anggota gangster yang menjalankan beberapa bisnis ilegal di Azerbaijan, dan mereka menetap di sebuah areal di pinggiran ibu kota. Keesokan paginya, Siva, Hatik, dan Sri berangkat menuju ke tempat di mana mereka bisa menemukan kelompok gangster tersebut. Setibanya di sana, Siva langsung menanyai beberapa orang tentang keberadaan Sri. Seseorang gangster di sana mengantarkan Siva ke sebuah tempat prostitusi, karena menyangka Siva mencari wanita untuk bersenang-senang. Di tempat tersebut, Siva menemukan pria dengan tato yang ada dalam foto. Siva pun menanyakan kepada pria bertato tersebut tentang keberadaan Sri, sambil memperlihatkan foto Sri. Namun, saat melihat foto Sri, pria bertato tersebut melarikan diri, sementara para gangster yang lainnya mencoba untuk menghentikan Siva yang akan mengejarnya. Namun Siva berhasil mengatasi rintangan tersebut dengan mudah. Ia pun berlari untuk mengejar pria bertato tadi. Selain sangat mengenal areal tempat ia mencoba meloloskan diri, terlihat pria bertato ini pun mempunyai keahlian parkur, yang seharusnya membuat pria bertato tersebut lebih unggul dari Siva. Namun, bukan Siva namanya jika ia tidak berhasil menangkap pria bertato tersebut. Meski harus kembali terhadang oleh sekelompok gangster yang terus menghalanginya, dengan sedikit bantuan dari Sri, Siva berhasil membekuk pria bertato tersebut. Dengan sedikit interogasi, Siva pun mengantongi nama Harish, seorang pria India, yang memberikan para gangster tersebut pekerjaan untuk menjemput paket dari pelabuhan. Adegan berpindah ke sebuah bar, terlihat Harish yang dimaksud oleh pemuda bertato tadi, baru saja memasuki sebuah bar dan memesan minuman, namun tidak jauh dari tempat Harish berada, terlihat Siva dan Sri yang sedang mengawasinya. Harish pun berdiri dari duduknya, dan menuju ke tempat lain. Siva pun mengikutinya, namun ternyata Harish sudah mengetahui bahwa sedari tadi ia sedang diawasi dan diikuti. Seorang teman Harish tiba-tiba datang dari belakang Siva. Pria berkulit hitam ini sudah dipersiapkan oleh Harish untuk menghentikan Siva, karena ia sudah mengetahui bahwasanya para gangster tidak bisa menghentikan Siva. Meski awalnya terlihat kewalahan, karena selain harus melawan dua orang sekaligus, si pria berkulit hitam mempunyai daya tahan tubuh yang lebih kuat dibandingkan lawan-lawan Siva sebelumnya. Namun pada akhirnya, dengan melukai kedua lawannya di bagian urat vital mereka memakai senjata tajam, Siva akhirnya berhasil menaklukkan keduanya. Setelah mengorek informasi dari Harish, Siva pun akhirnya mengetahui jika penculikan yang selama ini sindikat tersebut lakukan bertujuan untuk mengambil organ dalam si korban, guna diperjualbelikan. Siva pun membuat sebuah rencana untuk mencari lokasi para korban penculikan disimpan, sekaligus mencari keberadaan tubuh Sri dengan bekerja sama dengan Harish. Adegan berpindah ke tokoh antagonis utama dalam film ini. Dia adalah Dr. Farada Rajan. Dialah otak dari perdagangan organ tubuh ilegal ini. Dia adalah seorang yang pintar, manipulatif, dan sangat terorganisir. Dan di adegan ini kita bisa mengetahui, jika Farada Rajan sudah mengetahui tentang penyerangan yang dilakukan oleh seseorang di rumah sakit GRC, ia pun menyuruh asistennya untuk menghabisi semua perawat dan dokter di GRC yang selama ini bekerja untuk praktek ilegalnya, guna menghilangkan segala bukti dan jejak di GRC yang mengarah kepadanya. Keesokan harinya, seperti biasa Harish mengantarkan korban penculikan baru ke tempat ia biasa bertransaksi, namun kali ini di bawah tandu tempat mereka menempatkan korban mereka, sudah ada Sri yang bersembunyi di sana. Sri pun berhasil masuk ke tempat para korban yang dalam keadaan koma disimpan. Jumlah para korban tersebut mencapai ratusan orang, dan tubuh Sri ada di antaranya, dan masih dalam keadaan yang utuh. Sri pun keluar dengan cara yang sama ketika ia masuk. Ia bersembunyi di sebuah ambulan yang membawa salah satu korban yang sudah selesai diambil organnya dan akan dibuang tubuhnya. Setelah ambulan tersebut berada cukup jauh dari tempat penyimpanan korban penculikan, Siva menghentikan ambulan tersebut, menangkap supir ambulannya, dan mengamankan korban penculikan yang berada di ambulan tersebut. Adegan berpindah kembali ke Farada Rajan. Ia kembali mengetahui perihal kerjasama Harish dengan orang-orang dari kedutaan yang menjegal salah satu ambulannya dan mengamankan salah satu korban praktek ilegalnya. Seperti biasa Farada Rajan menyuruh asistennya untuk segera melenyapkan Harish.
Adegan berpindah ke Siva yang ditemani oleh Hartik, melapor ke salah satu atasan Hartik perihal praktek medis ilegal yang terjadi di Azerbaijan, yang melibatkan beberapa warga negara India, baik sebagai korban maupun pelaku dalam praktek tersebut. Atasannya Hartik pun mengatakan bahwa menyelesaikan masalah ini sampai ke akarnya adalah hal yang rumit, selain birokrasi panjang yang harus mereka tempuh karena berada di negeri orang, bukti yang dimiliki Siva belum cukup kuat. Meski Sri sendiri sudah masuk dan melihat ke tempat para korban penculikan disimpan, baik kedutaan maupun otoritas setempat Azerbaijan tidak bisa mengambil tindakan, hanya berdasarkan laporan dari sebuah boneka beruang, meskipun boneka tersebut hidup dan bisa berbicara. Satu-satunya jalan untuk mengungkap kasus ini adalah dengan membuat bukti baru, dengan melakukan penetrasi langsung ke praktek ilegal tersebut, dengan melakukan penyamaran sebagai salah satu pasien dengan golongan darah AB- yang membutuhkan donor organ dalam. Namun agar rencana ini berhasil, subjek harus melakukan serangkaian pengobatan terlebih dahulu, agar pihak dari tersangka kejahatan, dalam hal ini pelaku praktek ilegal mengetahui keberadaan subjek yang membutuhkan pendonor, karena tersangka mendapatkan calon pembelinya berdasarkan informasi dari seluruh rumah sakit yang berada di Azerbaijan. Dan, karena masalah ini diangkat oleh kedutaan India, maka pihak berwenang dari Azerbaijan hanya akan membantu ketika penangkapan para tersangka dilakukan, dan tidak akan ikut mengirimkan petugas atau agen mereka untuk melakukan penyamaran yang sangat beresiko ini. Siva pun dengan sukarela mengajukan diri untuk tugas tersebut, dengan dibantu oleh Sarah sebagai penanggung jawab atas misinya, dan seorang dokter spesialis nefrologi yang bernama Dr. Sam yang bertugas memantau kondisi kesehatan Siva. Siva pun memulai penyamarannya. Siva mendaftarkan diri di sebuah rumah sakit sebagai pasien yang menderita penyakit ginjal. Ia pun menjalani beragam pengobatan, hari demi harinya. Dengan kondisi tubuh Siva yang sehat, dan ginjalnya yang normal, serangkaian pengobatan tersebut malah menyiksa dirinya. Sri yang menemani Siva, selama Siva melakukan penyamaran, terharu dengan pengorbanan Siva untuk dirinya. Selain sedih melihat kondisi Siva, terlihat Sri mulai jatuh hati kepada Siva. Pada akhirnya, pihak rumah sakit yang merawat Siva mengatakan bahwa calon pendonor ginjal bagi Siva sudah siap, dan Siva akan dipindahkan ke rumah sakit Nizami untuk segera melakukan operasi. Siva pun diberangkatkan menuju rumah sakit Nizami. Sementara itu, pihak berwenang setempat yang sudah mendapat informasi bahwa Siva terkonfirmasi akan segera bertemu dengan tersangka, bersiap untuk melakukan penangkapan di rumah sakit Nizami, sesuai informasi dari rumah sakit tempat Siva menjalani pengobatan. Adegan berpindah ke Siva yang sudah dipindahkan ke ruang perawatan barunya. Tidak berselang lama datang dokter dan perawat rumah sakit tersebut menemui Siva. Tiba-tiba, dokter tersebut menyuntikkan sebuah cairan ke dalam infusan Siva, dan cairan tersebut adalah cairan yang sama yang digunakan untuk membuat Sri koma pada awal film ini. Siva pun seketika itu juga lemas dibuatnya. Datanglah Farada Rajan ke ruangan Siva. Farada Rajan mengatakan bahwa ia sudah mengetahui semua rencana Siva, dan polisi tidak akan datang ke tempat ia dan Siva berada, karena mereka tidak berada di rumah sakit Nizami sesuai rujukan dari rumah sakit sebelumnya, melainkan di rumah sakit yang lain. Siva pun akhirnya koma. Farada Rajan membawa Siva untuk disimpan bersama korban penculikan lainnya, dan akan menjadikan Siva salah satu barang dagangannya. Adegan berpindah ke Sarah yang menghadap Keduta Besar India. Sarah berniat melaporkan bahwa misinya telah gagal, karena mereka telah terkecoh oleh target mereka, dan Siva sebagai subjek penyamarannya hilang tanpa jejak. Namun Sarah malah dibunuh oleh salah satu pengawal Duta Besar. Ternyata selama ini Duta Besar India untuk Azerbaijan adalah teman dekat dari Dr. Farada Rajan. Hal ini menjelaskan kenapa Farada Rajan bisa dengan mudahnya menjalankan bisnis ilegalnya, tanpa tercium oleh pihak berwenang setempat. Pembunuhan Sarah pun disaksikan secara langsung oleh Sri, yang tadinya Sarah bawa bersamanya untuk menemui Duta Besar. Sri pun bergegas keluar dari tempat tersebut, namun Sri mengurungkan niatnya ketika melihat Hatik yang menemui Duta Besar. Sri pun diam-diam menaiki mobil tempat Duta Besar dan Hatik berada. Saat Hatik melaporkan kepada Duta Besar bahwa Sarah mendadak tidak bisa dihubungi, Sri pun memberi isyarat kepada Hatik untuk menghentikan bicaranya, karena Duta Besar adalah salah satu dari pelaku kejahatan juga. Karena tidak ada lagi yang bisa Sri percayai, dan andalkan lagi dalam situasi sekarang ini, Sri pun meminta Hatik untuk mengantarkannya ke tempat di mana transaksi korban penculikan biasanya dilakukan, karena Sri akan kembali ke tempat penyimpanan korban penculikan, untuk mencari Siva di sana, karena Sri yakin Siva pasti dibawa ke tempat tersebut. Singkat cerita, Sri pun menyelinap masuk ke ruangan penyimpanan, dan setelah menemukan Siva, Sri pun membangunkannya. Namun Sri tidak menyadari, bertepatan dengan dia memasuki ruangan penyimpanan, tubuh miliknya dibawa keluar dari tempat tersebut.
Setelah mengatasi beberapa rintangan kecil, Siva dan Sri pun meninggalkan tempat tersebut. Setelah menjemput Hatik, mereka kembali ke kota untuk menemui pihak berwenang. Setelah memberikan lokasi tempat penyimpanan tubuh para korban penculikan, Siva pun membantu polisi untuk menemukan dalang dari semua praktek medis ilegal ini, yang Siva yakini berada di rumah sakit tempat ia dibius sampai koma. Menggunakan analisa dan ingatan eidetiknya, Siva berhasil memastikan rumah sakit mana tempat dalang dari kejahatan ini berada dan bersembunyi. Siva dan Sri pun memutuskan mendahului pihak berwenang dan pergi ke rumah sakit tersebut duluan. Sebelum Siva pergi, Hatik pun berjanji akan melaporkan keterlibatan duta besar kepada pihak kedutaan dan pemerintahan India. Singkat cerita, Siva dan Sri pun tiba di rumah sakit tersebut. Sementara itu terlihat Dr. Faradarajan terlihat akan melakukan operasi pengangkatan organ dalam tubuh Sri. Kembali ke Siva dan Sri, seperti biasa mereka harus berurusan terlebih dahulu dengan keamanan yang ada di sana. Setelah menyelesaikan perkelahian dengan beberapa anggota keamanan di sana, Sri merasakan ada yang aneh dengan tubuhnya, dan sebelum pada akhirnya jiwa Sri di dalam tubuh Teddy menghilang, Siva dan Sri saling menyatakan perasaannya satu sama lain. Diketahui jiwa Sri menghilang dari tubuh Teddy, dikarenakan tubuh asli Sri sudah mulai dioperasi, dan jiwa Sri sudah berpindah ke tubuh aslinya. Siva pun bergegas menuju lantai atas untuk mencari dalang dari kejahatan ini. Untuk sesaat Siva sempat terkecoh oleh Dr. Faradarajan, karena Siva tidak mengenal betul wajah dari musuhnya itu. Namun tidak lama Siva pun menyadari bahwa dirinya telah dikelabui. Siva pun berbalik arah dan mengejar Dr. Faradarajan. Siva pun mati-matian mencegah Dr. Faradarajan bersama asistennya, yang mencoba melarikan diri dari tempat tersebut, dan pada akhirnya Dr. Faradarajan pun bisa Siva hentikan. Praktek ilegal yang dijalankan Dr. Faradarajan pun akhirnya terkuak sampai ke akar-akarnya. Pihak berwenang menangkap semua yang terlibat di dalamnya, termasuk Duta Besar India. Para korban penculikan pun diberikan perawatan dan kembali dipulangkan ke negaranya. Adegan berpindah ke Siva yang ditemani oleh Hatik, sedang menunggu Sri yang sedang mendapatkan perawatan untuk memulihkan kondisinya. Siva terlihat senang sekaligus gugup mengetahui ia akan segera bertemu dengan Sri dalam bentuk aslinya. Namun saat Sri dibawa keluar, Sri terlihat sama sekali tidak mengenal sosok Siva. Rupanya Sri harus kehilangan ingatannya. Ketika jiwanya kembali berpindah ke tubuh aslinya, Siva pun harus menerima kenyataan bahwa Sri lupa akan siapa dirinya, dan perjuangan yang selama ini ia lakukan untuk Sri. 1 tahun telah berlalu, baik Siva maupun Sri menjalani kehidupannya kembali seperti sedia kala. Siva terlihat belum bisa lepas dari perasaannya kepada Sri. Sedangkan Sri, meski masih tidak mengingat Siva, Sri terlihat selalu membuntuti kemana Siva pergi, dan dengan diam-diam terus memotret Siva. Siva yang sudah mengetahui bahwa selama ini dirinya selalu diikuti oleh Sri, akhirnya memberanikan diri untuk berbicara dengan Sri. Sri pun mengatakan bahwa ia sendiri tidak mengetahui kenapa ia begitu terobsesi dengan Siva. Itu semua terjadi begitu saja, dan ia hanya mengikuti keinginan hatinya. Siva pun mengatakan bahwa ia tahu mengapa Sri seperti itu kepadanya. Siva pun mengulangi semua kebersamaan yang pernah ia lalui dengan Sri dahulu, ketika Sri masih di dalam tubuh Teddy. Meski ingatan Sri belum kembali sepenuhnya, Sri yang sekarang pun akhirnya jatuh cinta kepada Siva, dan memutuskan untuk terus bersama Siva. Mereka berdua pun pada akhirnya menikah. Film Teddy pun diakhiri dengan Siva dan Sri yang sedang menghabiskan waktu berdua di rumah mereka. Sri pun tertidur sangat lelap di pangkuannya Siva. Tiba-tiba Siva mendengar suara gaduh yang berasal dari tempat ia menyimpan boneka Teddy selama ini. Dan tiba-tiba, Siva? Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah, apapun masalah yang sedang kamu hadapi, bahkan ketika jiwamu berpindah ke tubuh boneka beruang, tetap sempatkan untuk bermain PUBG. Sudah saatnya kanal LKS pamit undur diri. Jangan lupa untuk subscribe kanalnya dan menyalakan lonceng notifikasinya, agar jika ada video alur cerita film terbaru dari kanal ini, kalian bisa langsung mengetahuinya. Sampai jumpa di video selanjutnya.